Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai saya bekerja di Jepang dan suami saya di Indonesia. Bisakah saya mengajukan perceraian kepada suami saya di Indonesia sedangkan saya sedang bekerja di Jepang? Bagaimana Ibu? Apakah bisa saya mengajukan cerai kepada suami saya di Indonesia? Jawabannya bisa. Begini Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu sedang berada di luar negeri, misalnya karena bekerja atau apa, tiba-tiba Bapak Ibu memutuskan untuk bercerai dan mau mengajukan gugatan cerai kepada suami yang ada di Indonesia. Caranya, Bapak Ibu cukup menggunakan jasa seorang pengacara, jasa seorang advokat untuk mewakili Ibu mengajukan gugatan cerai kepada suami. Misalnya suaminya Ibu ada di Balikpapan. Nanti pengacara akan mengajukan gugatan cerainya di pengadilan Balikpapan. Ibu cukup memberikan surat kuasa kepada pengacara dan surat kuasa itu nanti dilegalisir di KBRI ya, karena yang memberi kuasa ada di luar negeri. Kemudian ya tentu Bapak Ibu harus mengeluarkan uang untuk jasa pengacara. Kemudian masalah pengadilannya untuk Muslim itu diajukan gugatan cerai di pengadilan agama wilayah domisili hukum tergugatnya, di wilayah domisili hukumnya suami yang akan digugat cerai. Tapi jika untuk non-Muslim, untuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu mengajukannya di pengadilan negeri di wilayah domisili hukumnya tergugat, atau di pengadilan negeri di wilayah domisili hukumnya suami sebagai tergugat. Misalnya suaminya ada di Balikpapan, maka gugatannya di pengadilan negeri Balikpapan. Terus apa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai? Pertama harus ada buku nikah. Itu untuk non-Muslim buku nikah. Kalau untuk non-Muslim itu akta kawin dari catatan sipil. Itu yang pertama. Yang kedua, kartu keluarga, KTP, akta kelahiran anak jika memang ada anak. Kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan 2 orang saksi untuk bersaksi di persidangan. 2 orang saksi ini bisa keluarga, orang tua, teman, atau Pak RT atau Pak Lurah yang memang mengetahui kondisi rumah tangga Bapak Ibu. Misalnya suaminya berselingkuh, atau suaminya sering berzina, atau suaminya sering mabuk-mabukan, ya itu sebagai alasan untuk bercerai. Karena memang undang-undang itu mengatur alasan-alasan yang diperbolehkan untuk bercerai. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi walaupun tinggal di luar negeri, tapi Bapak Ibu tetap bisa mengajukan gugatan cerai kepada suami yang di Indonesia. Yang terpenting Ibu menyiapkan berkas-berkas yang digunakan untuk bukti di persidangan nanti. Begitu Bapak Ibu ya. Walaupun tinggal di luar negeri tetap bisa mengajukan gugatan cerai di Indonesia. Jika Bapak Ibu kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi saya by telepon, by WhatsApp, atau by email. Begitu Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Selamat malam.